Masalahnya ini main kasar, Bu. Kata ibu, berattitude lah. Kasus kepala sekolah, Kepsek, Dini Fitria, DF, yang menampar siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah ternyata berujung menjadi polemik. Kasus yang tidak hanya selesai di sekolah, kini tengah menyita perhatian publik. Banyak dari masyarakat yang mengkritik perilaku dari Kepsek yang bermain fisik dalam mendidik. Tidak jarang juga yang membela dengan alasan menjaga kedisiplinan siswa. Sekedar informasi jika kejadian yang dilakukan kasus kepala sekolah SMA N1 Cimarga, inisial DP menampar muridnya yang ketahuan merokok di belakang kantin sekolah berbuntut panjang. Semua menjadi ramai, setelah memicu aksi mogok belajar massal oleh 630 siswa di sekolah tersebut pada Senin, 13 Oktober 2025, kemarin. Hingga akhirnya mengundang reaksi berbagai pihak atas aksinya yang menampari LP. Sedangkan dari informasi dihimpun, DP kekinian terancam akan dinonaktifkan sebagai kepala sekolah setelah kejadian ini. Bisa ada pembahasan apa Bu dengan sekda? Intinya kan kemarin itu ada surat penonaktifan sementara kepala sekolah dari Dinas Pendidikan, mungkin atas kebijakan beliau. Tetapi beliau hari ini itu ingin menerangkan kenapa saya diberikan surat penonaktifan sementara untuk mengembalikan anak kembali ke sekolah. Berikut komentar dari para netizen. Lihat nih efeknya nih ya, yang kemarin kita bahas ya. Gara-gara bela siswa perokok HRD dan business owner disebut siap blacklist lulusan SMA 1 Cimarga. By the way, aku punya usaha yang mengcover semua area Banten. Kupastikan ketika rekrut pegawai nantinya SMA santri yang punya tata krama, unggah-ungguh, sopan santun saja kalian hina-hina. Nah, sekarang bagaimana dengan video yang ini? Wali siswa tidak terima karena anaknya ditampar oleh kepala sekolah karena merokok di sekolahan. Lah ya kuwi nek cara anakku sing ditampar gurune nek sekolahan karena merokok, kau mah tak tambahi to. Kuwi nek cara aku. Ora ibu iki malah melaporkan kepala sekolah ke jalur hukum, ke polisi. Terus dadi opo Bu Indonesia yang akan datang? Enek modelan wali siswa kok koyok ngene iki gak trimo-trimono ditampar. Nek ngono kuwi modelane Bu, anakmu kuwi ulangan dhewe. Dan herane kenapa siswa-siswa di sekolah itu ya podo mogok sekolah. Goro-goro enek temene ditampar kepala sekolah. Gumon aku janan, kalau memang tidak terima diperlakukan seperti itu sama gurunya, ulangan dewe. Sekolah itu punya aturan. Yang mana jika melanggar aturan, siswa yang melanggar aturan itu wajib dikenakan sanksi. Lah, kenapa guru kuwi sampai igit-igit menampar siswa? Mergo bocah angel diomongi. Bocah saiki gak koyok bocah zaman dhisik omong-omongane, paham? Dan lagi, tugasnya guru
itu gak hanya mendidik akademiknya saja, dan mendidik karakter morale anak itu juga tugasnya guru. Jadi gak mek gur mek minterne bocah tok. Guru kuwi yo ngajari sopan santun barang. Genah. Nek atrah anakmu gak trimo dikonokne ngono karo gurune, ulangan dhewe, Mbok, ulangan dhewe. Kalau dia bener-bener songong, nggak apa-apa dipukul juga. Oh, saya kurang setuju kalau pakai memukul-mukul itu. Pendapat saya saat bisa ya dilaporkan kepada orang tuanya. Lebih bagus. Ya kalau kita ya setuju aja karena dia salah, gitu kan. Kalau nggak salah ya nggak apa-apa karena salah. Itu kan dilarang merokok di sekolahan. Ya dikasih nasihatan, nggak diulang lagi perbuatannya. Dalam konteks pendidikan sih sebenarnya setuju aja sih. Cuman dalam hal memberi hukumannya itu ya jangan di kepala atau di bagian, ya kalau kaki masih diperbolehkan lah. Cuman untuk bagian atas jangan. Kalau untuk dipukulnya mungkin ibu nggak setuju, tapi untuk dididik dia ngerokok, jangan ngerokok, etika yang bagus gitu, ya ibu setuju aja. Mungkin kalau misalkan beberapa kali dikasih tahu dia nggak dengar, beberapa kasih tahu nggak dengar, terus bilang aja sama orang tuanya bahwa anak ini begini. Kalau menurut ibu sebagai pendidik itu ya tidak boleh memberi pukulan atau memberikan ancaman kepada siswa. Karena kenapa? Satu, membuat jerah anak, dan itu pastinya memori anak itu akan teringat terus kalau mereka diperbuat kasar atau berbuat perkataan yang kurang baik. Nah, menurut ibu dibaikan dulu, ditanya baik-baik bagaimana, baru kasih beri tindakan. Itu kan pastinya baru satu kali itu. Kecuali nanti udah 2 kali atau 3 kali, baru kita kan kemarin udah dikasih peringatan jerah yang tidak, artinya yang tidak memberatkan siswa. Nah, kalau sudah kedua kali, ketiga kali, mungkin kita juga udah buat laporan juga ke orang tua. Ada juga komentar seorang guru yang malah membuat keruh suasana padahal dia berbicara mewakili institusi. Memang kita akui karakter kepala sekolah itu memang agak sering marah ya, emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur, diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu Bapak, ketika kita sedang Jumat bersih, semua kita melakukan kegiatan Jumat bersih dengan kegiatannya masing-masing, kayak wali kelas itu di kelasnya masing-masing, lalu bukan wali kelas juga kita dibagi zona ya, dibagi zona per zona gitu ketika kita sedang bersih-bersih. Memang pada jam itu mau sebentar lagi memang udah mau beres gitu, udah pada beres gitu. Biasa seperti biasa ya Pak, anak laki-laki mah biasa keluar gitu kan ke warung gitu. Nah, setelah itu mungkin ibu kepala sekolah keliling ya Pak ya, dan menemukan siswa yang sedang merokok. Nah, di situ yang namanya anak gitu, jangankan ketemu sama kepala sekolah, ketemu guru aja kalau ngerokok kan panik, dibuang lagi rokok itu, lari kan anak-anak. Nah, di situ ibu kepala emosinya meluap-luap, marah-marah kepada anak tersebut. Gitu. Ibu kepala kan memang baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini ya Pak. Memang kalau dilihat dari sifatnya, Bu Emi bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Jadi marahnya itu meluap-luap gitu. Cuma memang kalau main tangan, main pukul, emang baru sekarang gitu, baru kemarin gitu. Itu baru berapa bulan Bu jadi kepala sekolah? Memang udah mau 3 tahun Pak, tapi dia baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini. Gitu. Udah 3 tahun, dan memang selama 3 tahun juga memang banyak gitu siswa yang banyak yang kecewa juga dengan perilaku, dengan kata-kata. Bapak bisa lihat di video anak-anak yang beredar kan, ini kan ada kata anak-anak, ibu ini bukan sekali 2 kali kan gitu kan. Nah, karena memang
kalau dari bicara nada tinggi gitu kan, itu bukan sekali dua kali kan, anak-anak juga Pak, kisi-kisi juga mereka kalau diomelin di depan umum dengan nada yang sebetulnya gini Pak, kita tidak membenarkan anak merokok, dan kita udah bertahun-tahun di sini tuh anak yang merokok itu pasti ditindak Pak, ada aturannya, ada kita hukumannya bagi siswa yang merokok sampai panggilan orang tua itu ada Pak, gitu. Tapi tidak harus seperti kemarin gitu kan, dikumpulkan gitu. Ya, tidak. Dan ya Bapak, ini kita klarifikasi, sebetulnya anak-anak itu bukan demo kemarin, bukan demo, anak-anak itu malah disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk kumpul di lapangan gitu, dikumpulkan sama ibu kepala sekolah ya, niat mungkin ya ibu kepala sekolah itu mau biar anak-anak tuh ini contohnya gitu ya, orang yang ini tuh merokok itu seperti ini gitu, tetapi anak-anak tuh tersulut emosi udah itu disatuin kan namanya anak-anak bersatu gitu, sebetulnya itu bukan demo sih Pak, itu dikumpulkan oleh ibu kepala sekolah sendiri. Bagaimana tanggapan para netizen? Coba tulis di kolom komentar.